Saya Rizky Pratama dan podcast nomor 2 itu akan menjelaskan materi media and culture studies tentang Karl Marx dan pemikirannya. Menurut Karl Marx, Tuhan adalah ciptaan manusia, bukan manusia ciptaan Tuhan. Agama adalah hanya sebuah proyeksi manusia. Tuhan, malaikat, surga, neraka tidak memiliki kenyataannya, tetapi hanya merupakan gambaran manusia. Karena manusia menjadi takut dan menyembah realitas Tuhan. Di sini Fairfax melihat bahwa agama mengasingkan manusia dari dirinya sendiri. Bagi Karl, melihat keterasingan manusia dari agama bukan dasar keterasingan dari diri itu sendiri. Titik tolak bagi Karl Marx yaitu dari nilai kerja, nilai barang, tergantung pada jumlah buruh yang dikerjakan untuk membantu proses produksi. Menurut Karl Marx, dari Adam Smith yang kemudian dikembangkan oleh David Ricardo. Teori nilai kerja menurut Karl Marx dibagi menjadi 3, yaitu 1. Hanya manusia yang menghasilkan nilai suatu barang. 2. Nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah kerja yang diperlukan untuk menghasilkan barang. 3. Penjualan dan pembelian barang dasarnya prinsip tukar-menukar usaha kerja yang pada akhirnya sama nilainya. Dalam hal ini, buruh dijadikan sebagai sebuah objek oleh kapitalisme yang menjadikan buruh untuk menjadi terasing. Untuk skema selanjutnya dari Karl Marx yaitu ada 4. 1. Dari produksi. Pada dasarnya manusia kreatif, mengontrol dan membentuk lingkungannya, tetapi sebagian kerja menjadi pekerjaan sederhana dan monoton. Bekerja hanya untuk pendapatan, menghancurkan potensi kreatif dari para buruh yang membuat emosional, estetika, dan potensi intelektualnya buruk. 2. Buruh kehilangan kontrol atas produk yang dihasilkan. Sebagai contohnya, seniman bangga atas hasil karyanya, namun buruh tidak bertanggung jawab atas produk pada akhirnya. Kapitalisnya menghasilkan biaya serendah-rendah mungkin, dan produk yang dihasilkan menjadi lebih kasar dan lebih murah. 3. Buruh bekerja semata-mata hanya untuk bertahan hidup. Contohnya, menerima upah hanya untuk bertahan hidup saat itu, dan standar yang ada hanya pada tingkat minimum. 4. Buruh bekerja di bawah paksaan dan terasing dengan dirinya sendiri, seperti kebebasan individu yang menghilang dan para individu itu tak memiliki kepercayaan dirinya. Desakan monopoli dan konsentrasi ekonomi yang dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Monopoli mendapatkan keuntungan yang sangat besar. 2. Saling bersaing untuk mendapatkan untung yang lebih. 3. Bertujuan menghancurkan pihak yang lebih kecil dan lemah agar semakin terpuruk. 4. Pihak yang kalah dan para kaum wanita dipekerjakan menjadi buruh. 5. Yang terakhir, banyak orang yang membenci sistem monopoli ini karena menurut mereka sistem ini sudah tidak layak. Kecenderungan menurunnya tingkat keuntungan yang dibagi menjadi 3.
Kapitalisme memperbanyak pengumpulan kekayaan. Yang dua, memperbanyak mesin meningkatkan pengangguran. Seperti pada zaman sekarang itu para pekerja manusianya lebih di PHK dan lebih memilih untuk membeli mesin sehingga tidak mengurus biaya yang lain, lebih ke perawatan mesin saja. Yang tiga, mengurangi surplus tingkat keuntungan. Teori sosial kritik hubungan antara CS dan Marxisme dibagi menjadi tiga, yaitu yang satu, sesuai Marxisme cultural studies, memandang masyarakat industri kapitalis terbagi secara tidak seimbang menurut garis kelas, gender, dan etnik. Dua, kebanyakan para pakar cultural studies terdiri dari teoris kiri dan paling tidak sosialis. Kurung kiri kritis tersebut struktur aktual masyarakat yang menentang status. Tiga, sebagai Marxis teori ini tidak bersifat menjelaskan, tetapi mengubah masyarakat melakukan perubahan sosial. Inilah misi emansipatoris dari cultural studies itu sendiri. Demikian penjelasan yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila salah kata.